ada memberikan informasi bahwasanya untuk tanggal 27 kemarin gugus tugas ya Kabupaten Asahan sudah terbentuk dan anggaran juga sudah digodok. Ya. Untuk Kabupaten Asahan anggarannya untuk COVID-19 jumlahnya 26 miliar 890 juta 832 610 perak rupiah. Pak Kades, ulang Pak Kades. 26 miliar 890 juta 832 ribu 810 rupiah. 26 miliar 890 juta 832 ribu 610 rupiah ya. 810 rupiah Pak? Ya. 610 itu di bawah. Tolong nanti ada hak untuk bertanya. Sekali lagi ya, mohon izin kawan-kawan semua. Total anggaran COVID-19 pemerintah Kabupaten Asahan 26 miliar 890 juta 832 ribu 610 ribu ya, 10 rupiah 10 rupiah. Oke, salah jadinya kebanyakan kan masih ada ulang. Jadi anggaran ini ya sumber dananya DID. Apa? DID. Apa DID? DID. Dana intensif daerah. Ya. DAK non fisik dan APBD pemerintah Kabupaten Asahan. Ya. Dana ini bersumber yang diambil yang tadinya ada di OPD dan ada di tempat lain-lain, kegiatan-kegiatan yang tidak dijalankan, ya, kegiatan disatukan ke anggaran COVID. Hal ini tidak perlu, ya, sesuai dengan aturan yang ada, tidak perlu adanya dengan kontak dengan DPRD. Ya. Ini hanya perbuk, peraturan bupati untuk penganggarannya. Alhamdulillah peraturan bupatinya sudah ditandatangani, tinggal melaporkannya kepada DPRD. Nomor berapa perbuknya Pak Kades? Perbuk berapa? Nomornya kami share nanti. Oh siap. Ya. Jadi di grup. Oke. Ya. Itu. Jadi hanya perbuk, peraturan bupati. Ya, peraturan bupati dan itu sudah dimasukkan dan sudah dilaporkan pada tanggal 7 April kemarin ke Provinsi Sumatera Utara dan kepada kementerian sudah dilaporkan pada tanggal 9 April 2020 tentang hal ini, anggaran ini. Ya. Jadi dilaporkan menteri sama ke gubernur. Tanggal 9 April 2020 sudah dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Tanggal 7 April 2020 sudah dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara tentang anggaran COVID. Ya. Jadi sumber dananya tadi DID, DAK non fisik dan APBD. APBD-nya pergeseran dari DAU, PAD dan kegiatan fisik. APBD-nya pergeseran dari DAU, PAD dan kegiatan fisik. Ya. Jadi perubahan ini nantinya juga dirangkum dengan DPRD setelah PAPBD. Baru ada Perda PAPBD. Jadi jangan salah-salah menulis gitu. Dan konfirmasi yang tidak dikonfirmasi ditulis. Jadi tolong kita saling kerjasama. Jadi sekali lagi Pak Kades, anggarannya bersumber dari dana DID, dana instansi daerah, dana non fisik dari APBD yang pergeserannya dari dana DAU dan dana PAD serta kegiatan fisik yang digeser ya. digeser. Yang digeser.
Hah? Dari masing-masing OPD, bukan instansi ya. Oh, Yang dari- digeser dari masing-masing OPD. Dari masing-masing OPD. Ya, bukan instansi. Instansi Oh, itu oke. bisa nanti dari luar gitu kan. Sementara yang dalam Pemkab OPD. Gitu. Ya. Jadi saat ini ya kan anggaran tersebut seluruh OPD dinas sedang bekerja untuk mengajukan. Jadi sekarang lagi apa sekarang? Refocusing, relo apa sih Enggak, yang uang menginput menginput data ya. Seluruh OPD sedangnya juga sudah ditandatangani Bupati. Anggaran ini berjalan untuk gugus tugas Kabupaten Asahan. Dari keterangan ini ada yang perlu dipertanyakan? Coba. Yang bisa dibilang kan yang ODP sama yang sudah dinyatakan COVID kan ditanggung provinsi. Untuk lari-lari ke situ, Pak. Enggak, menanggung nanti kan ditanggung. PDP ya, ditanggung provinsi. Yang dirawat di rumah sakit Marta Prista. Tapi kalau kita yang merawat, kita yang nanggung. Ya, jadi pertanyaan balik, ini kan ada tadi dana 2 miliar lebih. Secara umum penggunaannya kira-kira kemana? Tapi Secara umum penggunaannya digunakan oleh OPD masing-masing yang berkaitan dengan COVID, keamanan daripada kantor, ya, untuk tempat cuci tangan dan lain-lain, ya, dan juga untuk APD, honor daripada petugas kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan yang lain-lain. Dan juga untuk penjemputan TKI, ya, penjemputan TKI, ya kan, anggarannya semua difokuskan untuk itu. Anggarannya, ya, menurut kami sangat-sangat minim. Tapi insya Allah dengan anggaran seperti itu, pemerintah Kabupaten Asahan akan berjuang melawan COVID-19 dibantu oleh masyarakat Kabupaten Asahan. untuk wartawan sendiri Pak Kadis biayanya nggak ada Pak Kadis, dan untuk penyebaran dan apa peliputan sendiri Pak Kadis nggak ada Pak Kadis. Untuk peliputan itu sudah ada di Dinas Kominfo. Mana tahu ada Untuk juga dari press release tugas. nanti kita atur. Untuk press release yang seperti ini nanti kita atur. Sekali ya kan. Apakah dana 26 miliar itu cukup atau tambah dengan kurasi yang tidak Ini kita hitung sampai tanggal 29 Mei. Ya, keberadaan anggaran ini yang 26 sekian sesuai dengan himbauan pemerintah pusat. Bapak Presiden dan Gubernur Sumatera Utara, anggaran ini kita hitung sampai tanggal 29 Mei. Ya. Itu yang dihitung, yang dikalkulasi untuk sampai tanggal 29 Mei. 29 Mei ya? 29 Mei. Insya Allah COVID ini berakhir pada tanggal 29 Mei. Kalau tidak berakhir, kita akan hitung kembali dan mencari anggarannya lagi, apalagi yang bisa diambil dari APBD, DAU dan yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan anggaran 26 M, mungkin nggak bisa melakukan lockdown. Kalau itu yang terpilih, Insya Allah janganlah. Ya. Lockdown itu bukan hal mudah dan itu persetujuan presiden. Ya. Itu persetujuan presiden. Ya. Insya Allah jangan sampai lockdown. Ya. Sesuai dengan Menteri Rudini Menteri Tito, Menteri Dalam Negeri menyatakan dalam konferensi, ya kan, sarana industri, sarana pertanian di daerah yang masih statusnya siaga darurat tetap berjalan, ya, untuk menopang, ya, kabupaten daerah lain yang statusnya lebih tinggi lagi. Jadi supaya pangan lancar, ekonomi jalan, ya itu. Ya kita tidak akan mengadakan lockdown, ya. Seperti yang di medsos lockdown, apanya yang mau di lockdown? Ya kan? Ya. Jadi mohonlah jangan hal-hal politik disangkut-sangkutkan dengan COVID, ya. Seperti kami dilaga-laga dengan DPRD, ya, dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pak Kadis, jadi mohon dipertegas ini Pak Kadis, yang namanya penjemputan ini apa seperti? Bagaimana dengan TK yang pulang sendiri? Iya, jalur tikus. Hah? Bagaimana dengan TK yang jalur Terima kasih. iya. Gugus tugas, ya, diketuai oleh Bupati Asahan, ya, Forkopimda
terkait sebagai wakil ketua. Kita bekerja dan berkoordinasi, dan Lanal mempatroli ya, dan membuat gerakan untuk bukan hanya yang legal, yang ilegal juga, ya kan. Jalur-jalur tikus itu disisir, diambil bukan untuk ditangkap, tapi diperiksa kesehatannya supaya tidak merebak, mempengaruhi masyarakat yang sudah berdomisili berdiam di Kabupaten Asahan. Setelah diperiksa kesehatannya sesuai dengan tingkatannya, kita namun kalau dia jalur tikus bukan warga Kabupaten Asahan, ya, itu tetap kita fasilitasi periksa kesehatannya, ya, yang bukan warga Kabupaten Asahan, dan kita antar ke gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana berikutnya kondisi dia, bagaimana nasibnya, itu tergantung gugus tugas Provinsi Sumatera Utara, karena bukan warga Kabupaten Asahan. Pak Kades, ini pertanyaan dari mewakili masyarakat. Apakah ada dana untuk himbauan ini seperti yang lagi di ekspos bahwasannya dapat satu rumah 200? Tolong diperjelas Pak Kades. Jadi saya tinggal enak menjelaskan kepada warga. Banyak kali pertanyaan seperti itu, anggarannya ada apa tidak gitu. Bahkan saya temukan pengutipan kakak gitu kepada Kepling sama warganya bahwasanya ada dana seperti itu. Tolong Terima kasih, diperjelas Pak Kades. ya. Dana itu pemerintah pusat ada PKH ya 200.000. Dengan adanya COVID ini, ya, dengan adanya COVID ini berarti kan mohon maaf, insya Allah tidak banyak, dan kita tidak mau miskin, masyarakat asal tidak mau miskin. Tapi kalau ada hal itu sedang didata. Besarnya sama dengan PKH, ya kan? Besarnya sama dengan, tapi tanggungannya APBD, anggaran COVID. Apakah tenaga medis sudah melengkapi APD? Anggaran yang segitu besar itu kebanyakan untuk medis, ya. APD, obat-obatan, dan honor petugas. Karena sebagai garda yang terbelakang, dia juga perlu diselamatkan. Garda terdepan COVID ini kan masyarakat. Kalau dia jaga jarak, ya, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, ya kan, mudah-mudahan COVID ini selamat. Pola hidup bersih, PHBS, kan. Izin Pak Kades, berarti kita yang positif ada 2 ya sekarang. 3. Istri Sama yang sama meninggal. Oh, meninggal itu datanya enggak terhapus Pak? tidak, tetap. Mau tambah terus kita jadinya ya, walaupun enggak ada orangnya. Enggak, data kan tidak melihat yang meninggal dan ini. Data bagus. Izin Pak Kades. Terkait dengan para TKA yang pulang, kita buat mandiri. Tetapi ada para TKA ini yang mau keluar. Apakah sanksi Pak Kades? Itu ada pengawasan, ya. Dari mulai kepala dusun, kepala lingkungan, lurah, dibantu Babinsa dan Babin Kaptimas untuk mengawasinya. Kesehatannya dibantu oleh pos-pos kesehatan gugus tugas yang terdekat. Soalnya baru-baru ini pernah ke pajak, saya tanya, baru seminggu saya segitu. Kamu seminggu kok berani kali keluar? Ya, itu ada yang mengawasi. Ya. Makanya diharapkan kesadaran masyarakat di dalam penjara aja pun bisa keluar. Kalau tidak ada kesadarannya, apalagi yang di dalam